Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswi kebanggaan Indonesia. Bersua lagi dengan saya dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Pada video pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas mengenai karya ilmiah. Tentu kalian sudah pernah mengenal karya ilmiah di waktu kalian di SMP ya. Salah satu contohnya adalah makalah. Kita bahas karya ilmiah. Apa sebenarnya karya ilmiah itu? Karya tulis ilmiah atau biasa kita singkat dengan karya ilmiah adalah laporan tertulis atau tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian mengenai suatu masalah yang telah dilakukan oleh seseorang maupun oleh sebuah tim dengan memenuhi etika dan kaidah keilmuan yang telah ditaati dan dikukuhkan oleh masyarakat. Adapun bentuk-bentuk penyajian karya ilmiah. Bentuknya terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu untuk yang pertama, bentuknya adalah bentuk populer. Kita sering menyebutnya dengan karya ilmiah populer. Dari bentuknya, mana suka. Bahasanya pun bersifat santai dan umumnya bisa kita jumpai di media massa seperti koran maupun majalah. Itu bentuk yang pertama, kita lanjutkan ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua yaitu bentuk semi formal. Bentuk ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Secara garis besarnya terdiri dari ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan juga ada daftar pustaka. Itu bentuk semi formal. Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah bentuk formal. Bentuk ini disusun dengan memenuhi kelengkapan akademis secara lengkap seperti dalam skripsi, untuk S1, ada tesis S2 maupun dalam disertasi, biasanya untuk S3. Untuk bentuk ini, hal-hal yang di dalamnya yaitu ada judul, ada tim pembimbing, ada kata pengantar, abstrak, daftar isi, pendahuluan, telah pustaka atau kerangka teoritis, ada metode penelitian, lalu pembahasan hasil penelitian, simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran, dan bisa juga ditambahi dengan riwayat hidup dari penulis. Dari bentuk-bentuk, kita beralih ke beberapa bagian penting dari struktur karya ilmiah. Coba kita pelajari. Yang pertama, kita lihat dari judulnya dulu. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frase yang jelas dan lengkap. Untuk penulisan judul bisa kita lakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama, yaitu menggunakan huruf kapital. Kapital semua ya, kecuali untuk anak judul, bila judulnya itu ada anak judulnya. Contohnya sudah ada di situ, bisa kalian amati. Mulai dari baris pertama yang pakai huruf kapital, kemudian di bagian dalam kurung itu adalah anak judul, sampai dengan yang baris ketiga. Itu tidak semuanya kapital, tapi hanya pada huruf pertama tiap-tiap kata. Kemudian yang kedua, cara yang kedua yaitu menggunakan huruf kecil kecuali huruf-huruf pertamanya. Seperti tadi ya yang dipakai di dalam anak judul. Apabila menggunakan kata-kata penghubung, misal dengan, atau pakai kata tentang, ataupun menggunakan kata depan seperti di, ke, dari, maka huruf pertamanya menggunakan huruf kecil. Contoh di atasnya itu ada ya, untuk anak judul ada studi deskriptif tentang. Nah, untuk tentang itu penulisannya tidak kapital T-nya, tapi di situ kecil. Paham ya? Bisa kita lanjutkan? Dari judul kita beralih ke pendahuluan. Di bagian pendahuluan meliputi hal-hal seperti yang pertama ada latar belakang masalah.
Pada bagian latar belakang, bagian ini berisi penjelasan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas. Jadi di sini kalian sampaikan alasan mengapa perlu melakukan pembahasan itu atau perlu melakukan penelitian tersebut. Yang kedua, ada perumusan masalah. Bagian ini berisi segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis, yang pada umumnya ditanyakan dalam bentuk pertanyaan mengapa maupun bagaimana. Jadi dalam bentuk pertanyaan ya. Bagian berikutnya di pendahuluan adalah tujuan. Tujuan merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah tersebut, berdasarkan masalah yang telah dirumuskan tentunya ya. Jadi antara perumusan masalah dengan tujuan itu saling berkaitan, sehingga kalau kalian merumuskan dua masalah, maka tujuan yang dituliskan ada dua juga. Berikutnya ada yang keempat, yang bagian D adalah manfaat. Manfaat adalah kegunaan dari penulisan karya ilmiah itu sendiri. Bisa kita lanjutkan ke 3, yaitu kerangka teoretis. Kerangka teoretis disebut juga dengan kajian pustaka atau teori yang jadi landasan. Pada bagian ini tercakup pula adanya kerangka pemikiran dan juga adanya hipotesis. Untuk keterangan lebih lanjut kalian bisa melihatnya di modul ya. Kita lanjutkan pada bagian yang keempat, ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur ataupun tahapan-tahapan dalam penelitian mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Adapun untuk metode-metodenya, misalnya ini ya, ada metode deskriptif, menggambarin ya, metode eksperimen, penemuan, kemudian ada yang ketiga yaitu metode penelitian kelas. Lanjut lagi ke bagian kelima, yaitu pembahasan inti dari sebuah karya ilmiah. Nah, pada bagian ini dipaparkan tentang isi pokok karya ilmiah, yaitu terkait dengan rumusan ataupun tujuan yang sudah kalian tentukan tadi. Nah, maka dikemukakan hasilnya di dalam bab ini, bab pembahasan. Kita lanjut lagi. Simpulan dan saran. Bagian akhir dari sebuah karya ilmiah, di situ ada simpulan, yaitu pemaknaan kembali sebagai sintetis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Jadi seperti kalian rangkum dari hasil yang sudah kalian sampaikan sebelumnya. Di situ juga ada sarannya. Saran baik secara praktisnya maupun teoritisnya. Kemudian di bagian belakang, setelah selesai dari simpulan dan saran, ada daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang kalian dapatkan dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lainnya yang kalian peroleh dari internet. Daftar pustaka ditulis berurutan secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut dengan susunan. Nah, jadi secara alfabetis urutan ya, ABCD, tanpa menggunakan nomor urut. Ingat ini, jangan sampai pakai nomor urut, dan kemudian harus susunannya sesuai. Susunannya yaitu pertama dari nama yang disusun balik. Nah, nanti ada contohnya ya. Kemudian setelah nama yang disusun balik diberi tanda titik. Kemudian diikuti tahun terbitnya, titik lagi. Kemudian judul pustakanya, titik. Kemudian kota terbit, titik 2, dan terakhir adalah penerbitnya, titik. Nah, itu untuk penulisannya, penyusunannya daftar pustaka. Ini sebagai contoh ya. Contoh penulisan daftar pustaka. Misal buku itu ditulis oleh Eko Sasi, judulnya Kompetensi Ketatabahasaan dan Kesusastraan, Cermat Berbahasa Indonesia. Nah, di situ dituliskan. Nah, untuk daftar pustakanya adalah yang di dalam kotak ya. Eko Sasi dituliskan di dalam daftar pustaka menjadi Kosasi, kemudian ada koma, diikuti titik, tahun, judul, titik, kemudian kota terbitnya,
titik 2, dan terakhir adalah penerbitnya, titik. Nah, untuk penulisannya seperti itu. Jadi kalau satu sumber itu lebih dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya itu menjorok. Kita lanjutkan ke kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama, kata-kata yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum. Misalnya, di situ pakai sebutan penulis atau pakai peneliti. Jadi tidak pakai saya ya. Kemudian yang kedua, ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Artinya denotatif di situ adalah makna kata yang tidak mengalami perubahan. Jadi sesuai konsep asalnya. Sebenarnya sama saja ya, ada makna denotasi disebut juga dengan makna lugas. Jadi tidak ada penambahan makna. Cukup sekian pembahasan kita mengenai karya ilmiah. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.